Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4731. Heather Rowling menutupi wajahnya saat ini dan menunjuk Harvey York dengan wajah mendominasi. Dengan ekspresi marah di wajahnya. Wah, aku tidak tahu apa yang kamu lakukan pada sepupuku. Tapi izinkan saya memberitahu Anda. Saya, Heather Rowling, adalah pria sejati. Pria yang akan memiliki kesempatan untuk menjadi negara kepulauan di masa depan. Aku tidak bisa berlutut sepanjang hidupku. Kecuali kaisar. Aku tidak bisa berlutut pada orang lain. Chiba Nobita juga mencibir saat ini. Itu benar. Kami orang pulau memiliki harga diri kami sendiri. Bagaimana kami bisa berlutut? Bahkan jika kamu memotong dirimu sendiri, kami tidak akan berlutut padamu. Mendengar ini, penduduk pulau di sekitarnya bereaksi dan semua berteriak keras. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya cara untuk mewakili rasio ternak penduduk pulau. Sekelompok idiot. Melihat adegan ini, Ernesto Hoffman terdiam. Dia menamparkan Heather Rowling beberapa kali hanya untuk menyelamatkan nyawanya. Saya juga berharap Harvey York dapat mengangkat tangannya dan melepaskan mereka. Tapi Heather Rowling tidak hanya tidak tahu kedalaman dan kehidupan, tetapi juga mengatakan bahwa penduduk pulau adalah pendukung. Ini untuk bunuh diri. Oke. Kamu hebat. Ernesto Hoffman menarik napas dalam-dalam dan memutuskan untuk menarik garis dengan Heather Rowling. Karena kamu sangat sombong, maka aku akan mengabaikan omong kosongmu. Heather Rowling juga mencibir. Aku juga tidak perlu mengkhawatirkanmu. Kau menamparku dan membuatku kehilangan muka. Aku tidak mengenali sepupumu. Aku memintamu untuk membalaskan dendamku. Tidak membiarkanmu kehilangan wajahku. Jelas. Heather Rowling, antek dari negara kepulauan, selalu merasa baik tentang dirinya sendiri. Tapi hari ini aku benar-benar kehilangan wajahku. Jadi, pada saat ini, Heather Rowling menunjuk Harvey York dan berkata sambil mencibir. York, biarkan aku memberitahumu. Aku tidak takut padamu. Karena kamu akan segera selesai. Apakah kamu tahu siapa kakek Chiba? Itu adalah tetua pintu luar desa Tianmen di barat daya tanah suci seni bela diri. Setelah dia datang, kamu akan mati. Aku ingin melihat menghadap tanah suci seni bela diri. Apalagi yang bisa kamu pura-pura. Tetua pintu luar dari desa Tianmen Barat Daya, Heather Chiba, yang dikatakan memiliki hubungan yang tidak dapat diubah dengan penduduk pulau. Kakek Chiba Nobita. Mendengar ini, ekspresi semua orang sedikit berubah kecuali Harvey York. Secara khusus, Yuli Sidu dan Pangeran Sidu memiliki ekspresi yang sangat sulit di wajah mereka. Heather Chiba adalah orang ini. Meskipun pantatnya bengkok, tetapi terlepas dari kekuatan atau statusnya, itu sangat tinggi di desa Tianmen Barat Daya. Berkali-kali, ketika dia tidak keluar rumah, dia masih bisa bertindak atas nama kepala. Bahkan seorang pangeran seperti Javier Sidu dikendalikan olehnya. Dalam persepsi banyak orang, sekali Heather Chiba beraksi, maka Harvey York pasti akan mati. Bagaimanapun, menurut legenda, Heather Chiba adalah prajurit top. Keberadaan sapi yang bisa membunuh sapi dengan satu pukulan. Bahkan Ernesto Hoffman mengerutkan kening, melihat ke kiri dan ke kanan, dan mulai meragukan apakah barisannya sekarang normal. Lagi pula, menurutnya, tidak peduli seberapa bagus Harvey York, dia tidak bisa dibandingkan dengan Heather Chiba. Nobita Chiba juga berdiri dengan bangga. Setelah melihat Harvey York dari atas ke bawah, dia mencibir, ya,
kakekku sudah tiba di Jinling. Dia datang kali ini untuk menggantikan Javier Sidu dan mengambil alih cabang Jinling. Mendengar kata-katanya, seluruh hadirin terkejut. Apakah langit di Jinling akan berubah? Namun, sebelum itu, kakekku akan menginjakmu sampai mati. Biarkan kamu tahu mengapa bunganya sangat merah. Chiba Nobita mencibir. Bab 4732. Dalam keterkejutan, keheranan, dan sesak napas para penonton, Harvey York membawa tangannya di punggungnya, berjalan ke sisi Nobita Chiba, dan berkata dengan ringan, "Kakekmu, orang negara H dengan pantat bengkok di negara pulau. Apakah itu luar biasa? Tidak masalah jika dia tidak datang. Ayo, aku akan menginjaknya bersama. Apakah kamu percaya?" Nobita Chiba memandang Harvey York dari atas ke bawah, dan mencibir dan tertawa. "Hahaha, menginjak kakekku. York, kamu pikir kamu ini siapa? Kamu pikir kamu ini bawang yang mana? Sama seperti kamu. Apakah kamu masih ingin bertarung dengan kakekku? Kakekku tidak perlu melakukan apa-apa. Selama dia meniup, kamu sudah selesai. Mengerti? Ketika Anda melihat kakek saya sebentar, saya sangat menyarankan Anda untuk berlutut secara langsung. Karena jika kamu berlutut terlalu lambat, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk berlutut." Nobita Chiba mengejek Harvey York. Tidak ada pengetahuan. Tidak ada perbandingan di hatinya. Dia telah melihat banyak Chiba Nobita. Tapi seperti Harvey York, yang begitu arogan dan percaya diri, ini benar-benar pertama kalinya dia melihatnya. "Tuan Muda York, atau biarkan Tuan Sidu datang. Lebih baik panggil Tuan Huo juga." Yuli Sidu mendekati Harvey York dengan sungguh-sungguh pada saat ini, mengingatkannya dengan ekspresi serius. Selain status tinggi Eider Chiba, dia juga sangat kuat. Dikatakan bahwa dia hanya setengah langkah lagi dari generasi God of War. Bahkan jika Sidu atau Tuan Huo bertemu dengannya sendirian, mereka mungkin tidak dapat memanfaatkannya. Jadi orang-orang ini hadir. Saya khawatir tidak ada dari mereka yang bisa menahannya. Demi keamanan, ayo panggil. Jika kamu merasa malu, aku akan memanggil bantuan. Jelas. Di mata Yuli Sidu, Harvey York mungkin menolak untuk meminta nasihat demi wajah. Tapi Eider Chiba benar-benar bagus. Seorang raja prajurit puncak. Tidak sembarang orang bisa menghadapinya. Mungkin Harvey York tidak tahu apa arti dari 4 kata Pick Soldier King, tapi Yuli Sidu tahu semuanya. Harvey York melirik Yuli Sidu, dan berkata dengan tenang, "Tidak apa-apa. Tidak apa-apa jika Eider Chiba tidak datang. Ayo. Aku khawatir akan ada satu raja prajurit yang kurang puncak di dunia." Yuli Sidu tertegun sejenak. Dia benar-benar tidak tahu dari mana Harvey York memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan hal seperti itu. Tapi sekarang Harvey York telah berbicara. Yuli Sidu tidak akan lagi memberi nasihat. Lagi pula, terus membujuknya akan memukul wajah Harvey York. Ledakan. Setelah beberapa menit, raungan mesin besar datang. Dan kemudian deretan Toyota Land Cruiser bergegas langsung ke kerumunan dengan arogansi mengerikan yang tak terkatakan. Kemudian, mobil melintas di depan semua orang. Pintu mobil terbuka. Dan 36 pria berjubah seni bela diri berjalan keluar. Pelipis mereka semua menonjol tinggi. Dan ada aura tajam dan ekstrim di mata mereka. Yang paling penting adalah gerakannya kuat dan kuat. Dan jika Anda melihat dengan jari kaki Anda dapat melihat bahwa mereka semua adalah ahli seni bela diri. Kemudian, seorang pria dengan kostum pedesaan keluar. Dia jelas dari negara H. Dia terlihat sedikit lebih dari 1,8 meter. Dia memiliki wajah seperti anak kecil. Dan dia berjalan seperti harimau. Tapi dilihat dari penampilannya,
Dia adalah tetua pintu luar desa Tianmen Barat Daya, Eider Chiba yang legendaris. Banyak orang mengeluarkan ponsel mereka untuk mencari berita. Dan setelah membandingkannya dengan foto, mereka bahkan lebih terengah-engah. Bab 4733. Semua orang kagum pada saat ini. Chiba Nobita sangat bagus. Seorang pria besar seperti Eider Chiba dipanggil dalam panggilan telepon. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa Eider Chiba sangat mementingkan Nobita Chiba. Dan itu cukup untuk menunjukkan bahwa Harvey York sudah mati. Wajah Ernesto Hoffman sedikit gelap saat ini. Merasa bahwa dia ditakdirkan untuk nasib buruk hari ini. Berdiri di tim Harvey York, pihak lain mengeluarkan Eider Chiba, Dewa Agung. Dia sudah selesai. Teman wanita Nobita Chiba dari negara pulau semuanya menatap saat ini. Meskipun mereka memandang rendah orang-orang dari negara H, mereka mengagumi yang kuat. Terutama yang kuat yang menyukai budaya negara pulau. Karena itu, mereka juga penuh dengan kekaguman terhadap Eider Chiba. Dapat dikatakan bahwa Eider Chiba, Javier Sidu dan Vernei Huo, semua harus minggir saat Eider Chiba tiba di Jinling. Adapun Harvey York, pembohong yang lahir di nasi lunak. Betapa sombongnya barusan. Aku takut aku akan mati dengan menyedihkan dalam beberapa saat. Masing-masing penduduk pulau ini penuh dengan kegembiraan dan kegembiraan di wajah mereka. Wajah mereka ditampar satu demi satu oleh Harvey York barusan, yang membuat mereka kehilangan muka. Sekarang saya memiliki kesempatan. Saya secara alami ingin melihat lelucon Harvey York, dan omong-omong, memberikan nada buruk dari sebelumnya. Bocah bermarga York itu memang sedikit pengganggu barusan. Dan aku harus mengakui bahwa aku salah paham. Itu benar. Agak menakutkan bahwa dia benar-benar bisa menjadi tuan muda kedua dari keluarga Jinling Hoffman dari 10 keluarga teratas berlutut. Tapi bagaimana dengan sekarang? Bagaimanapun, Penatua Chiba ada di sini. Bagaimana mungkin orang seperti Harvey York menjadi lawan Penatua Chiba? Tidak peduli seberapa bagus nama keluarga York. Dalam analisis akhir, dia hanya orang yang tidak bisa mencapai puncak. Sepertinya dia akan segera tahu apa perbedaan antara dia dan Eider Chiba. Oh, aku tidak tega melihatnya. Orang-orang dari Nusantara yang hadir memandang Harvey York dengan cemoohan, iba, hina, dan arogan. Hanya dapat dikatakan bahwa sutra gantung adalah sutra gantung. Dan orang kecil adalah orang kecil. Tidak peduli seberapa sok dan sombongnya dia. Bagaimana dia bisa menjadi lawan pria besar seperti Eider Chiba? Bagaimana itu bisa dibandingkan dengan latar belakang bangsawan baru dari negara pulau seperti keluarga Chiba? Lagi pula, semua orang tidak berasal dari dunia yang sama. Kakek, Penatua Chiba, Tuan Chiba. Pada saat ini, Nobita Chiba dengan sengaja menunjukkan ekspresi keluhan. Dan bergegas maju bersama Eider Rowling dan yang lainnya. Seolah-olah dia diganggu dan tidak dapat berdiri tegak. Oh, cucuku yang baik. Izinkan kamu datang dulu ke desa Tianmen Barat Daya untuk melihat kakekmu. Tetapi kamu tidak mau. Sekarang kakek akan datang ke Jinling untuk urusan bisnis. Kamu telah memanggil kakek dengan tergesa-gesa. Apa yang terjadi? Apakah kamu jatuh cinta dengan putri yang mana? Tetapi mereka tidak setuju. Tidak apa-apa. Kakek akan membantumu membujuk mereka. Eider Chiba berjalan dengan ekspresi sayang di wajahnya. Jelas. Di matanya. Tidak ada yang lebih penting daripada memeluk paha penduduk pulau. Nobita Chiba melirik Harvey York dengan penuh kemenangan. Lalu menunjuk Harvey York. Kakek, bajingan ini berani melakukan sesuatu padaku. Dia mengandalkan kemampuannya untuk makan nasi lunak dan tahu beberapa ular lokal di Jinling. Jadi dia tidak bisa bergaul denganku karena keramaian. Juga, aku memintanya untuk menawarkan istri dan saudara iparnya.
Dan dia benar-benar berani menolakku. Itu tidak memberiku wajah keluarga Chiba. Dasar bajingan. Saat melihat luka di wajah Chiba Nobita dengan jelas, Eider Chiba langsung murka. Bab 4734. Lagi pula, menurut ide Eider Chiba, cucunya selalu menindas orang lain. Terutama ketika datang ke negara H. Itu wajar untuk melakukan apapun yang Anda inginkan. Namun, cucu bayinya diganggu dengan cara ini. Apakah itu dapat ditoleransi atau tidak tertahankan? Ular lokal. Ular lokal yang mana? Eider Chiba membuka mulutnya dengan mata dingin. Chiba Nobita menunjuk Ernesto Hoffman, yang gemetar dan ingin mundur, dan mencibir, dia. Tamparan. Eider Chiba bergerak dan menamparkan kipas Ernesto Hoffman, yang hendak berbicara, ke tanah. Sebelum Ernesto Hoffman bisa bangun, beberapa murid luar dari desa Tianmen di barat daya sudah melangkah maju, dan mereka ditinju dan ditendang. Itu hanya sesaat, dan tempat di lapangan sangat menyedihkan. Kekejaman para murid sekte luar ini benar-benar mengerikan. Ernesto Hoffman juga seorang ahli seni bela diri, dan merupakan garis gelap aula umur panjang. Tetapi pada saat ini dia tidak berani melawan. Jadi dia hanya bisa terus melarikan diri. Karena dia tahu betul bahwa gengsi dan kemampuan Eider Chiba benar-benar bisa menghancurkannya begitu saja. Pada saat ini, Ernesto Hoffman tidak punya cara lain selain terus berguling dan merangkak untuk melindungi titik vitalnya. Segera, wajah Ernesto Hoffman bengkak seperti kepala babi. Dan pada saat yang sama, beberapa tulang rusuk patah, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Limbah, pokoknya, dia dianggap orang kelas atas. Benar-benar memberikan platform untuk menantu dari pintu ke pintu. Memalukan. Jelas. Eider Chiba telah mengerti apa yang baru saja terjadi. Jadi dia sangat meremehkan pembelotan Ernesto Hoffman. Jika bukan karena mengetahui bahwa Ernesto Hoffman adalah anggota keluarga Jinling Hoffman, Eider Chiba akan memerintahkannya untuk mati saat ini. Dan Eider Rowling dan yang lainnya baru saja mengalami kerugian besar. Melihat pemandangan ini pada saat ini, mereka semua bersemangat sampai-sampai sulit untuk dilampirkan. Bagaimanapun, ini adalah kembali ke setengah lapangan. Kelopak mata Pangeran Sidu dan Yuli Sidu melonjak liar. Jelas, mereka tidak berharap Eider Chiba begitu tidak masuk akal. Bahkan, orang-orang dari keluarga Jinling Hoffman ingin menghapusnya. Di Jinling, berani bertindak seperti ini. Eider Chiba benar-benar memiliki kepercayaan diri yang besar. Harvey York tidak dikejutkan oleh orang lain, tetapi menyaksikan adegan ini dengan penuh minat. Lagi pula, ada terlalu sedikit trik anjing menggigit anjing akhir-akhir ini. Jika Anda melihatnya sesekali, tentu Anda harus menghargainya. Setelah beberapa menit, melihat Ernesto Hoffman sekarat, Eider Chiba melambaikan tangannya dan memandang Harvey York dengan acuh tak acuh. Apakah kamu yang memindahkan cucuku yang baik? Nobita Chiba. Betul sekali. Harvey York tersenyum. Oke. Kamu punya benih. Melihat pengakuan yang jelas dari Harvey York, Eider Chiba memandang Harvey York dari atas ke bawah. Setelah itu, suara Eider Chiba menjadi dingin dan berkata, apakah kamu tahu siapa cucuku? Apakah kamu tahu apa yang akan terjadi jika kamu memindahkannya? Harvey York berkata dengan ringan. Anda tidak ingin bertanya, mengapa saya menyentuh cucu Anda yang berharga? Mendengar bahwa Harvey York sedang mencoba beralasan saat ini, sekelompok orang mengejek dan memandang Harvey York dengan mata konyol. Tahun ini, tinju besar adalah kata terakhir. Hal-hal telah berkembang hingga titik ini. Tentu saja, perbandingannya adalah energi dan tinju masing-masing. Mengapa Anda masih mengoceh di sini? Itu hanya membanjiri otak Anda. Oke. Kamu juga sudah dewasa. Tidakkah kamu tahu bahwa di dunia ini,
Di mata orang-orang kelas atas seperti kita, banyak hal yang tidak perlu masuk akal sama sekali. Eider Chiba melangkah maju dengan tangan di punggungnya. Dengan ketidakpedulian dan ketegasan di matanya. Aku hanya perlu tahu satu hal. Kamu tidak hanya menghentikan cucuku dari mewarisi keluarga, tetapi juga memukulinya. Itu sudah cukup. Bab 4735. Chiba Nobita melihat kakeknya mendukungnya seperti ini. Dan segera mengipasi api, kakek. Dia baru saja mengatakan bahwa bahkan jika kamu datang, dia akan tetap menginjaknya. Eider Rowling dan yang lainnya terus menganggukkan kepala. Ya, bajingan ini sangat sombong. Dia juga mengatakan bahwa kamu tidak memiliki wajah di depannya. Menginjakku. Eider Chiba mencibir. Bocah itu tidak tahu seberapa tinggi langit. Saya tidak akan memberi tahu Anda cara menulis kata-kata mati hari ini. Saya khawatir saya akan menyesali 50 tahun latihan seni bela diri saya. Harvey York memandang Eider Chiba dari atas ke bawah. Dan berkata dengan ringan. Sudahkah kamu berlatih seni bela diri selama 50 tahun? Dan semuanya berlatih di dalam perut seekor anjing. Tidak masuk akal. Tidak ada perbedaan antara benar dan salah. Sebagai senior di sungai dan danau, master seni bela diri, menggertak orang lain. Tidak bermoral. Kembali ke penduduk pulau. Hehehe. Eider Chiba mencibir. Wah, kamu tidak perlu memakai topi padaku. Biarkan saya memberitahu Anda. Ini adalah cucu saya yang berharga. Anda keterlaluan. Dan saya di sini untuk membantu kerabat dan bukan membantu. Bagi saya, tinju besar adalah kata terakhir. Kekuatan adalah kata terakhir. Kepulauan adalah kebenaran. Orang negara H. Orang yang lemah. Tidak memiliki alasan di depanku. Hanya berlutut dan memohon belas kasihan. Lihat dia. Lagi pula. Dia adalah anggota dari 10 keluarga teratas. Apakah aku memberinya kesempatan untuk bernalar? Oke. Eider Chiba sombong dan mendominasi. Dan pada saat ini, dia menunjuk Ernesto Hoffman, yang gemetar di tanah, dengan ekspresi dominan di wajahnya. Harvey York tersenyum ringan. Sepertinya Penatua Chibada kita benar-benar ingin menyentuhku. Hanya saja kamu sangat arogan. Apakah kamu tidak mempertimbangkan konsekuensinya? Sebagai hasil dari, saya tidak memiliki dua kata itu dalam kamus saya. Eider Chiba tampak sombong. Tapi untuk usiamu yang masih muda, kamu berani berbicara di depanku. Aku menghormatimu 3 poin. Kamu berlutut dan bersujud untuk mengakui kesalahanmu. Dan dengan patuh memotong tangan dan kakimu. Dan kemudian kirim istri dan saudara iparmu ke tempat tidur cucuku. Maka aku akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu mati. Eider Chiba berkata di sini. Dengan tangan di punggungnya. Dia menghela nafas panjang dan berkata. Kamu bisa menolak. Tetapi konsekuensi dari penolakan adalah aku akan meminta pertanggungjawabanmu bersama keluarga dan teman-temanmu. Bahkan di mana nenek moyangmu dikuburkan pada generasi ke-18. Aku akan menemukan mereka. Dan kemudian menggali mereka. Menghancurkan tulang dan abu mereka. Membuatnya menjadi pasta kura-kura dan memberi mereka makan anjing. Kata-kata Eider Chiba sangat acuh tak acuh. Jelas. Dia benar-benar melakukan hal seperti itu. Yang paling penting adalah bahwa Jinling besar memang jauh di dalam air. Tetapi Harvey York tidak akan membuatnya merasa bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan. Sebagai tetua dari pintu luar desa Tianmen Barat Daya, dengan lapisan kulit harimau ini, bagaimana dia bisa takut pada pemborosan seperti Harvey York? Lagi pula, bahkan jika Harvey York memiliki latar belakang tertentu, dia akan menginjaknya jika dia menginjaknya. Jika orang lain tidak memberinya wajah Eider Chiba, mereka harus memberikan wajah kepada kepala desa Tianmen Barat Daya. Karena dia keluar, dia mewakili kepala. Mendengar kata-kata Eider Chiba,
Yuli Sidu menatap Harvey York dengan cemas saat ini. Dia benar-benar takut Eider Chiba akan menamparkan Harvey York sampai mati untuk sementara waktu. Tetapi Harvey York telah membuatnya sangat jelas, yaitu tidak perlu meminta bantuan apapun yang terjadi. Pada saat ini, jika dia meminta bantuan, itu adalah ketidaktaatan. Dan itu tidak memberikan wajah Harvey York. Harvey York sedikit menyipit dan menatap Eider Chiba dengan ekspresi lucu di wajahnya. Eider Chiba ini tidak terlalu muda. Dan dia benar-benar hidup di dalam perut seekor anjing tahun ini. Nobita Chiba sombong. Dan Eider Chiba bahkan lebih sombong. Hanya bisa dikatakan bahwa itu bukan keluarga. Jangan masuk keluarga. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.